Salam, selamat pagi semuanya. Semoga ini diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pasti Tuhan juga rindu untuk memberkati kita. Kita tahu bahwa arah kita itu sungguh sangat baik, ya. Sepanjang jalan kehidupan kita tidak pernah Tuhan melepaskan. Dia selalu menggandeng tangan kita, selalu menuntun kita. Bahkan dalam segala keadaan yang kita alami saat ini dalam masa pandemi, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita muliakan Allah kita yang sungguh sangat baik. Ya, Allah yang kaya untuk disanjung dan ditinggikan. Kita angkat pujian dengan pujian. Engkaulah kekuatanku, karena hanya Tuhan Allah kekuatan kita. Bersama
bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu tiada terbatas bagi kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh dalam, sungguh panjang kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami senantiasa bersyukur dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Mohon berkat Allah mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Baik kami yang saat ini berada di gereja, bahkan rekan-rekan kami seluruh jemaat yang ada di rumah Tuhan. Berkati supaya ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang memberkati kami semua melalui setiap pujian, melalui setiap firman Tuhan. Boleh menolong kami semakin bertumbuh, semakin taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang siap melayani Tuhan hari ini, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang sangat baik, kasih setianya tidak pernah berubah, kasih setianya sungguh panjang dan lebar ya. Selamanya mari kita terus memuji Tuhan karena Tuhan itu penuh kasih. Sajake aku dari Gusti, aku tetap terus nang Gusti. Mari kita ucapkan matur nuwun kepada Tuhan Yesus. Sajake aku dari Gusti, kita pujikan diri dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Taat dan setia. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan ketaatan itu sebagai bagian atau bukti dari iman. Jadi kalau kita merasa percaya, beriman kepada Tuhan, mari kita tunjukkan rasa setia dan taat kita kepada Allah kita. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan
setia untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga taat dan setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada kesempatan yang indah saat ini, tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berbicara kepada kami semuanya. Ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan bagi kami, dan kami sangat haus, kami sangat rindu akan suara kebenaran dari surga, karena itu akan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan rasa ucapan syukur kami dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya ucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah semuanya. Pada kesempatan pada saat ini, sebagai bentuk kita sebagai warga negara Indonesia yang taat, kita tentunya menghormati dan menghargai serta mengapresiasi dengan kebijakan daripada Gubernur Jawa Tengah, yaitu bahwa diharapkan bahwa masyarakat yang ada di Jawa Tengah pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021 itu di rumah saja. Sebagai rasa syukur kita, tentunya saya berharap Bapak Ibu juga berada di rumah dengan masa pandemi yang belum bisa terkendalikan. Tentunya kita terus berwaspada dan minta hikmat Tuhan dan terus berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Dan pagi ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara mengenai tentang angin dan danau pun taat kepada Yesus. Saya mengambil dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik yaitu tentang angin ribut diredakan. Saya akan menyampaikan dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah tepat, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, tentunya kita sudah memasuki di bulan yang ke-11, mau 1 tahun di masa pandemi. Itu sangat menarik sekali. Dan di pantai tentunya ada cuacanya. Ada kadang-kala ada cuaca panas, kadang-kala cuacanya juga dingin, bisa airnya itu pasang, bisa airnya juga surut, bahkan gelombangnya itu juga bisa kecil, ya. Kita bisa bermain-main kalau itu gelombang yang ada di pantai itu tidak begitu besar. Tetapi juga ada kalanya gelombang itu menjadi sangat besar. Bisa saja anginnya itu sepoi-sepoi yang membuat kita bisa ngantuk, ya, bisa tidur. Bisa saja di pantai itu anginnya juga bisa ada begitu kencang. Saatnya bisa juga ada kemarau. Bisa saja juga situasi kondisi di pantai ada hujan, dan hujannya itu bisa disertai dibarengi dengan yang angin kencang, tiupan, bahkan kadang-kala ada petir dan lain sebagainya. Badai itu bisa datang kapan saja. Tentunya kita sebagai orang
ada aktivitas kita, dengan segala kesibukan kita, dengan situasi kondisi seperti ini, kita sangat merindukan situasi yang berbeda yang ada saat ini. Kita merindukan ya suasana di pantai yang begitu menarik, yang begitu indah, karena di sana ketika kita di pantai itu kita bisa gembira, ya bisa menyegarkan, ya secara psikologis, ya ada hiburan. Tentunya kita semuanya sangat merindukan dengan situasi kondisi seperti yang ada di gambar itu. Begitu indahnya, itu yang kita harapkan di masa-masa pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus melihat sebenarnya kita ini juga di dalam rekreasinya Allah. Saya ingatkan, sebenarnya kita ini dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan. Kita ini juga sedang dibawa dalam situasi kondisi yaitu tentang rekreasinya Allah. Ayat 35-36 itu menggambarkan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dalam perjalanan kehidupan kita ini sebenarnya seperti ada sebuah perahu, yaitu tentang perahu kehidupan. Hidup ini kita gambarkan adalah seperti kita berrekreasi, ya. Kalau kita itu adalah sebuah perahu yang ada di tengah-tengah laut, ya, tentunya kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi situasinya. Kita nggak tahu ke depannya apakah di sana itu ada topan, ada angin, atau di dalamnya itu ada ikan atau tidak. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita menyadari sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ini seperti sebuah perahu kehidupan, kita sedang dibawa satu suasana rekreasinya Allah. Kalau kita berbicara tentang rekreasi, tentunya itu adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membuat kita menyenangkan. Kita harus menikmati segala situasi kondisi yang ada. Pada saat kita berrekreasi dengan Allah, Allah pasti akan membawa satu destinasi, situasi kondisi yang itu menyenangkan dan menggembirakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus merenungkan bahwa ketika kita mengikuti apa yang dijadikan petunjuk daripada Allah, kita ikut Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, kita melayani Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, kita tetap ada masalah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kita sudah percaya kepada Yesus tidak ada masalah. Tentunya kalau kita pernah berrekreasi, kita juga pernah merasakan lapar. Ketika rekreasi, ada suasana yang mencekam juga. Ketika kita berrekreasi suatu tempat, kadang-kadang juga ada bencana atau ada musibah. Ada situasi-situasi yang barangkali tidak terkendali dalam kehidupan kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa di dalam rekreasinya Allah, kita harus tetap terus hidup dalam tangan dan kendali Allah. Tentunya ayat 37 mengingatkan kepada kita, ini adalah berbicara mengenai bahwa masalah itu mulai muncul pada saat kita berjalan, ya, menikmati rekreasi dalam perjalanan kehidupan kita adalah seperti ya perahu yang sedang berlayar. Kita tidak lepas dari namanya masalah. Tapi ayat yang ke-37 di sana menggambarkan bahwa masalah itu mulai muncul dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tofan dan ombak gambaran masalah-masalah kehidupan kita. Saya ingatkan bahwa tofan dan ombak gambaran masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita seperti itu adalah seperti perahu. Kita nggak tahu, kita harus berlayar. Kita menikmati rekreasinya Allah. Ya kalau cuacanya bagus, ya indah, pemandangannya bagus, tentunya membuat hati kita senang, ya. Kita bisa menerima. Tetapi Tuhan izinkan di tahun 2020 ada bencana, yaitu tentang kehidupan dengan adanya virus, ya, COVID-19 ini adalah satu masalah yang muncul secara global, secara dunia. Masalah mulai muncul dalam kehidupan ini adalah gambaran bahwa
topan dan ombak itu adalah gambaran masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Jadi masalah itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Masalah itu akan terus muncul dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita masih ada di masa pandemi. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Inilah perjalanan kehidupan kita. Kita ada di dalam perahu. Dan ingat, dalam perahu kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Kita tidak sendiri dalam perahu kehidupan kita. Jadi pada saat kita berkreasi bersama dengan Allah, kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Allah. Ada satu cerita yaitu apa yang disampaikan oleh John Newton, yaitu di mana dia juga mengalami peristiwa yang sangat menegangkan. Ya, John Newton ini adalah seorang pemuda Inggris di mana dilatar belakangi yang memiliki ibu yang masih usia 7 tahun dia sudah meninggal oleh seorang ibu. Bapaknya adalah seorang kapten pelayaran dan akhirnya dia pun mengikutinya. Pada masa mudanya John Newton dia juga menjadi seorang pelayan dan dia mengikuti perdagangan ya, jual beli budak. Pada suatu kali ada satu perjalanan ya, seringkali dia melakukan perjalanan dari Afrika menuju ke Inggris dan satu perjalanan ketika dia sampai di Irlandia ada begitu topan yang begitu ganas, yang perahu yang ditumpangi oleh John Newton ini. Kemudian pada masa kecil dia diingatkan bagaimana ibunya mengajarkan tentang dia supaya dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi penyelamat, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Akhirnya pada saat detik-detik yang sangat kritis, karena John Newton pada saat itu dia pasti menggambarkan bahwa perahunya itu pasti akan musnah. Tetapi pada saat dia bertekuk lutut dan berseru kepada Tuhan, dan dia minta ampun kepada Tuhan, dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan, disitulah John Newton menikmati namanya keajaiban ilahi. Disitulah John Newton menikmati mujizat Allah. Seketika itu juga badai topan, angin kencang itu berhenti. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada dalam kenyataan dalam kehidupan secara pribadi oleh John Newton. Itu adalah bagaimana dia menikmati pelayanan dan dia menikmati mujizat Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita dalam kehidupan perahu kehidupan kita ada masalah-masalah yang muncul, hendaknya kita juga harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita lakukan adalah kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, dan keajaiban dan mujizat Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid itu juga sama. Jadi pada saat kita ada masalah mulai datang, pada masalah itu mulai muncul dalam kehidupan kita. Barangkali kita sedang krisis keuangan, krisis ekonomi, kita barangkali juga krisis kesehatan, kita krisis dalam masa pandemi ini. Yang kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Di ayat 38 di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya baca sekali lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah datang kepada yang tepat. Ketika mulai muncul suatu masalah, kita juga harus datang kepada yang tepat, yaitu harus kita datang kepada Tuhan. Pada saat ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada manusia, kita akan kecewa. Pada saat kita datang kepada manusia itu sangat terbatas. Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Barangkali dalam benak pikiran kita juga sama seperti murid-murid, Tuhan itu tidur, Tuhan itu tidak peduli. Wah, ada masalah pasti kita binasa. Tidak, asalkan kita mau datang dan membangunkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, Tuhan akan bangun dan Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Jadi walaupun muncul dalam kehidupan kita masalah-masalah saat ini, ingat, kita tidak sendirian dalam perahu kehidupan kita. Kita ada Tuhan yang selalu ada di
di dalam perahu kehidupan kita. Kita harus menikmati rekreasinya Allah, perjalanan kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang satu hal bahwa Tuhan selalu ada di dalam perahu kehidupan kita. Jadi pada saat masalah datang, masalah mulai muncul, kita harus datang kepada Tuhan kita yang penuh dengan kuasa. Dan benar, apa yang dilakukan? Yesus adalah berkuasa atas ciptaannya. Ayat 39 pun di sana mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sangat dasar sekali. Pada saat kita ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, itu sangat tepat sekali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah yang menciptakan segala ciptaan yang ada. Maka danau, angin, semuanya alam ciptaan ini adalah tunduk kepadanya. Maka itu kita diingatkan betapa dahsyatnya kuasanya Allah. Apapun persoalan yang muncul dalam masa pandemi saat ini, kita harus merenungkan kembali. Apakah kita datang kepada Tuhan? Barangkali saat kita sedang mengalami krisis banyak hal yang muncul pada masa-masa pandemi ini. Tapi saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, dan kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sebuah pesan yang menarik ayat 40. Bahkan Yesus berkata di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya ulangi apa yang jadikan sebuah pesan dari Tuhan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini sebuah pesan bagi kita semuanya. Yaitu apa? Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Masa pandemi ada saat ini adalah sebuah perahu kehidupan kita. Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Kalau kita bangunkan Tuhan, Tuhan berkuasa dan Tuhan berpesan kepada kita. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Apapun persoalan kita jangan takut, percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan hikmat bagi kita. Tuhan pasti berikan solusinya. Tuhan pasti berikan jalan keluarnya dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Jadi kita harus menikmati rekreasinya Allah saat ini. Barangkali ada gelombang angin, goncang, kita harus menikmati situasi kondisi seperti saat ini. Yang kita lakukan dalam iman kita adalah kita jangan takut untuk menghadapi pada masa pandemi ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan pernah tidur. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita akan jatuh atau tenggelam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Tetapi kita harus sadar, yang harus kita lakukan adalah kita membangunkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kita harus membangun spiritual kita kepada Tuhan, menjalin komunikasi kita kepada Tuhan, dan Tuhan berpesan kepada kita, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Saat ada masalah muncul, jangan takut pada masa pandemi ini, dan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada kita ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Muncul pertanyaan, siapa Yesus? Dia yang menciptakan, dia yang menciptakan dunia ini, dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan alam semesta ini. Maka semua ciptaannya harus tunduk. Yang harus kita lakukan adalah juga harus tunduk kepada Allah. Tuhan, siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sangat berkuasa dengan segala persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Dia berkuasa atas COVID ini. Dia berkuasa dengan persoalan-persoalan dalam muncul dalam perahu kehidupan kita. Tuhan itu adalah yang memiliki surga. Kunci surga ada padanya. Maka itu percayalah kepadanya. Apapun persoalannya, apapun masalah kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah terlebih besar dari segalanya. Maka angin dan danau taat kepadanya. Yang harus kita lakukan apa? Kita juga harus taat dan setia kepadanya. Kalau kita taat dan setia kepadanya, kita akan menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita terus bergumul dengan situasi
saat ini. Dan saya akan ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Dalam melalui kebenaran firman ini kita diingatkan kita punya Tuhan yang berkuasa. Yesus sangat besar. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Kita akan berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia saat ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kita akan nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar. Aku memuji bersama.
Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saat ini yang berada di rumah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi